Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misrati. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022 dengan NIM H01223119 dari kelas C. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan summary dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir dari mata kuliah Kurikulum and Material Development. Yang pertama adalah Kurikulum Merdeka. Nah, apa sih definisi dari Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, memberikan fleksibilitas lebih besar kepada sekolah, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, relevan, dan berpusat pada potensi siswa. Kurikulum ini dirancang agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi mereka. Kurikulum ini diajarkan pada tahun 2021 di beberapa sekolah dan diperluas penerapannya pada tahun 2022 untuk satuan pendidikan TK hingga jenjang SMA. Kurikulum Merdeka ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah fleksibilitas, memberikan kebebasan lebih besar kepada guru dan siswa dalam metode dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang kedua ada fokus pada materi esensial. Ini memungkinkan siswa untuk fokus pada materi yang paling penting dan mengembangkan kompetensi inti dari siswa. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis proyek. Mendorong pembelajaran yang lebih aktif dan bermakna melalui proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang keempat ada pengembangan bakat dan minat. Memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Yang terakhir ada kolaborasi dan berbagai praktik baik. Platform Merdeka Mengajar memfasilitasi kolaborasi guru dan berbagai praktik baik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, meskipun kurikulum Merdeka memiliki banyak sekali kelebihan, kurikulum Merdeka juga tentunya memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kebutuhan riset dan evaluasi yang mendalam. Karena relatif baru, dibutuhkan riset dan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan penyesuaian yang tepat. Yang kedua ada tantangan implementasi. Implementasi kurikulum Merdeka membutuhkan persiapan dan dukungan yang sangat matang dari berbagai pihak termasuk guru, sekolah, dan pemerintah tentunya. Yang ketiga adalah potensi ketimpangan. Penerapan kurikulum Merdeka berpotensi menimbulkan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara sekolah yang memiliki sumber daya memadai dan sekolah yang sumber dayanya kurang memadai. Begitu. Seberapa penting sih penerapan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka penting karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesiapan siswa menghadapi masa depan. Yang pertama adalah fokus pada kompetensi dan karakter. Kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan kompetensi esensial yang dibutuhkan siswa untuk akses di abad 21. Bukan hanya menghafal fakta, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta pengembangan karakter positif. Yang kedua adalah pembelajaran yang lebih bermakna. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, menyesuaikan metode dan materi dengan kebutuhan dan minat masing-masing siswa. Yang ketiga ada fleksibilitas dan adaptasi. Kurikulum Merdeka ini memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan dalam memilih dan menyesuaikan materi pembelajaran dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Yang keempat ada penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka dirancang untuk mendukung pengembangan profil pelajar Pancasila yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, keberagaman, dan gotong royong. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan kompetensi siswa, kurikulum Merdeka diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Pada mata kuliah ini, kita juga mempelajari tentang bagaimana cara membuat modul ajar. Nah, apa sih itu modul ajar? Modul ajar adalah panduan pembelajaran terstruktur dan mandiri yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Berbeda dengan buku teks yang bersifat umum, modul ajar lebih spesifik dan terfokus pada satu topik atau subtopik pembelajaran. Nah, modul ajar biasanya mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, evaluasi pembelajaran, petunjuk penggunaan, dan daftar pustaka.
Modul ajar berfungsi sebagai pedoman komprehensif bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Hal ini memastikan materi disampaikan secara sistematis dan pemahaman siswa dapat dipantau dan ditingkatkan secara efektif. Ini merupakan alat bantu belajar yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai metode dan gaya belajar. Nah, modul ajar memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Modul ajar menyajikan materi pembelajaran secara terstruktur dan sistematis. Hal ini akan memudahkan siswa untuk memahami konsep dan mengikuti alur pembelajaran. Selanjutnya ada pembelajaran mandiri yang efektif. Modul ajar dirancang untuk mendukung pembelajaran mandiri, memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya mereka masing-masing. Selanjutnya ada pemantauan pemahaman siswa. Modul ajar seringkali menyertakan evaluasi atau kuis di setiap bagian. Hal ini memungkinkan guru untuk memantau pemahaman siswa secara berkala. Selanjutnya ada materi yang fokus dan spesifik. Modul ajar biasanya berfokus pada satu topik atau subtopik tertentu, sehingga materi yang disampaikan lebih spesifik dan mendalam. Nah, selain memiliki kelebihan, modul ajar juga tentunya memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah membutuhkan disiplin diri. Pembelajaran dengan modul ajar membutuhkan disiplin diri yang tinggi dari siswa, karena mereka harus belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Yang kedua ada potensi kebosanan. Jika modul ajar dirancang kurang menarik, siswa akan berpotensi merasa bosan dan kehilangan minat untuk belajar. Yang terakhir ada kurangnya interaksi langsung. Pembelajaran dengan modul ajar mungkin mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa yang dapat menghambat diskusi dan tanya jawab. Nah, selain diajarkan bagaimana cara membuat modul ajar yang baik dan benar, pada mata kuliah ini kita juga membahas tentang bahan ajar. Nah, apa sih itu bahan ajar? Bahan ajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bahan ajar dapat berupa benda konkret maupun abstrak dan dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran. Bahan ajar yang baik harus relevan dengan tujuan pembelajaran, mudah dipahami dan menarik bagi siswa. Bahan ajar dapat berupa berbagai bentuk, misalnya modul, buku teks, lembar kerja, presentasi, video dan audio, permainan edukatif, dan sebagainya. Bahan ajar merupakan alat bantu pembelajaran yang beragam dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan metode pembelajaran yang digunakan. Pemilihan bahan ajar yang tepat sangat penting untuk keberhasilan dalam proses pembelajaran. Pada mata kuliah ini juga, kita diajarkan untuk bagaimana cara merancang kelas pembelajaran yang menarik. Merancang kelas pembelajaran yang menarik membutuhkan perencanaan yang matang dan pemahaman mendalam tentang siswa. Yang pertama adalah kita harus memahami siswa kita, memahami bagaimana gaya belajar mereka, dan kaitkan materi pembelajaran dengan minat dan kebutuhan siswa agar lebih relevan dan bermakna. Dan menyesuaikan tingkat kesulitan materi dan aktivitas pembelajaran dengan kemampuan siswa. Yang kedua ada desain pembelajaran yang interaktif. Kita bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, dan presentasi. Dengan menggabungkan elemen-elemen tersebut, kita bisa menciptakan kelas pembelajaran yang menarik, interaktif, dan efektif yang tentunya akan bisa meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Sekian hasil summary yang bisa saya simpulkan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir dari mata kuliah Curriculum and Material Development. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.